Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap hebat. Pada hari ini, Pak Hasan di sini dan kalian yang ada di rumah kalian masing-masing, karena ternyata hari ini ada berita yaitu PPKM dilanjutkan. Artinya kita tetap masih pembelajaran daring di rumah. Nah, oleh karena itu eh, hari ini yaitu pelajarannya PPKN agama ya dan bahasa Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Hasan ingin menjelaskan dari pembelajaran kemarin, yaitu apa? Kita telah belajar tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan juga kita telah belajar tentang sistem pemerintahan di dunia. Tentunya kalian kemarin belum memahami semuanya kan. Oleh karena itu, marilah kita simak video berikut Pertama ini. adalah pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada pemerintah atau presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Di sini kita akan jabarkan sistem pemerintahan mulai dari periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, periode pemberlakuan konstitusi RIS, periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, sampai dengan periode reformasi. Demikian anak-anakku semuanya, tadi telah dijelaskan tentang sistem pemerintahan, termasuk ada parlementer, ada termasuk presidensial, dan yang lain-lain. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dipelajari di rumah, diulang-ulang lagi, supaya menjadi lebih paham. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.